Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisa laporan keuangan pada 3 perusahaan yang di bidang transportasi. Dan perkenalkan, nama saya Nisa Pujianti, dan rekan saya ada Dede Sandi Wahyudin dan Muhammad Irham Maulana. Nah, kita akan membahas tentang 3 perusahaan itu. Yang pertama ada Adi Sarana Tbk, yaitu perusahaan yang layanan transportasi di Indonesia yang menyediakan layanan transportasi yang mencakup penyewaan kendaraan untuk korporasi, logistik, layanan juru mudi, serta penjualan mobil bekas. Nah, di sini juga ada PT Air Asia Indonesia Tbk, yaitu sebagai sebuah maskapai penerbangan bertarif rendah yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Nah, dan yang ketiga itu ada PT Bluebird. Nah, PT Bluebird itu merupakan perusahaan publik yang bergerak dengan bidang transportasi dan bermarkas di Jakarta. Nah, bisa kita lihat sekarang ini ada hasil analisis laporan keuangan tahun 2020 dari 3 perusahaan ini. Nah, yang pertama itu ada rasio lancar. Nah, dari hasil analisa keuangan 3 perusahaan ini dapat dilihat bahwa PT Bluebird memiliki rasio lancar tertinggi setelah dibandingkan dengan kedua perusahaan, dengan Adi Sarana Armada Tbk dan Air Asia Indonesia, yaitu dengan nilai sebesar 194,04%. Nah, dan yang kedua ini ada rasio cepat. Dari hasil analisa keuangan tiga perusahaan dapat dilihat bahwa PT Bluebird ini memiliki rasio cepat tertinggi setelah dibandingkan dengan ketiga perusahaan ini, yaitu dengan PT Adi Sarana Armada Tbk, PT Air Asia Indonesia, Bluebird, dia memiliki nilai sebesar 192,42%. Dan yang ketiga itu ada hasil analisanya ROA atau Return on Asset. Nah, dari hasil analisa keuangan ketiga perusahaan dapat dilihat bahwa PT Adi Sarana Armada Tbk memiliki return on asset tertinggi setelah dibandingkan dengan ketiga perusahaan yang lain di bidang transportasi, yaitu dengan nilai 1,24%. Karena semakin besar persentasenya berarti semakin produktif dan efisien suatu perusahaan. Begitu sebaliknya, semakin kecil presentasi ROA-nya, maka tandanya perusahaan itu kurang produktif. Nah, dan yang terakhir, dan yang keempat itu ada ROE atau Return of Equity. Nah, dari asal analisa keuangan ketiga perusahaan ini dapat dilihat bahwa AirAsia Indonesia Tbk memiliki ROE atau Return on Equity tertinggi setelah dibandingkan dengan ketiga perusahaan ini, di Sarana Tbk, Armada Tbk, Air Asia, dan Bluebird. Itu ROE-nya memiliki nilai 94,65%. Nah, berarti semakin produktif dan efisien suatu perusahaan, begitupun sebaliknya semakin kecil persentase ROE maksudnya, maka kinerja perusahaan dalam mengelola ekuitas untuk meraih pendapatan bersih, begitu juga sebaliknya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Irham Maulana. Silakan, Irham. Ya, terima kasih Anissa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Anissa. Di sini ada laporan keuangan NPM. Adi Sarana Armada memiliki 2,10%, Air Asia Indonesia memiliki minus 170,99%, Bluebird memiliki minus 7,97%. Berarti di sini Adi Sarjana Armada unggul dibanding keduanya, yaitu 2,10%. Selanjutnya ada DAR.
Adi Sarana Armada memiliki 72,16%, Air Asia Indonesia memiliki 147,86%, Bluebird memiliki 27,82%. Jadi di sini Air Asia lebih unggul dibanding keduanya, yaitu 147,86%. Lalu ada DER-nya yang lebih unggul adalah Adi Sarana Armada, yaitu 259,26%. Selanjutnya ada TAT. Adi Sarana Armada memiliki 0,59, Air Asia Indonesia memiliki 0,26, Bluebird memiliki 0,28. Artinya, Adi Sarana Armada lebih unggul dibanding keduanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dede Sandi. Terima kasih. Ya. Oke, saya akan melanjutkan yang selanjutnya. Ada di sini ada ITR ya, untuk ITR sendiri di sini. Jadi untuk hasil analisanya dari ketiga perusahaan ini, bahwa dapat disimpulkan bahwa ini di Sarana TBK ini memiliki ITR yang sangat tinggi ya, setelah dibandingkan dengan perusahaan yang dua lainnya. Dan untuk ITR ini Adi Sarana TBK itu memiliki nilai sebesar 535,87. Dan selanjutnya itu ada IPS. Jadi untuk hasil analisa ketiga perusahaan ini, bahwa Adi Sarana TBK ini memiliki IPS tertinggi setelah dibandingkan dengan kedua perusahaan lainnya, dengan nilai sebesar Rp 0,19. Dan selanjutnya itu ada PER ya. Jadi untuk hasil analisanya ini dapat disimpulkan bahwa dari ketiga perusahaan, Adi Sarana Armada TBK ini memiliki PER yang tertinggi setelah dibandingkan dengan kedua perusahaan lainnya, dengan nilai sebesar 3.376,42. Dan yang terakhir ini ada PBF. Mohon maaf, PBP. Untuk PBSP ini dapat kita simpulkan bahwa Adi Sarana Armada TBK ini memiliki, dibandingkan dengan kedua perusahaan lainnya, dengan nilai sebesar 149,89. Mungkin selanjutnya untuk kesimpulannya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anissa. Baik, terima kasih Irham dan Dede Sandi. Dari hasil analisa tiga perusahaan ini, maka kami simpulkan laporan keuangan yang telah dilakukan, maksudnya hasil dari ketiga analisa laporan keuangan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ketiga perusahaan di bidang transportasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi dapat kita lihat untuk PT Adi Sarana TBK, Armada TBK memiliki laporan keuangan yang lebih stabil dibandingkan oleh PT Air Asia dan PT Bluebird. Nah, saran kami dari hasil analisanya itu menyarankan apabila Anda ingin menaruh saham, maka pilihlah PT Adi Sarana Armada TBK, karena PT tersebut memiliki laporan keuangan yang lebih stabil dibandingkan PT Air Asia dan PT Bluebird. Nah, sekian presentasi dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.